lebih cepat berlalunya dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Barusan kita melaksanakan puasa awal Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di pertengahannya. Apakah cepatnya berlalu di bulan Ramadan hari demi hari, masuk kepada pekan demi pekan, termasuk alamat dari alamat dekatnya kiamat. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yaqbidal ilmu wa taqthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatl wa hatta yakthura fikumul mal fayafid." Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelahnya ada beberapa peristiwa. Pertama, diangkatnya ilmu. Yang kedua, banyaknya gempa di mana-mana. Dan yang ketiga, waktu seakan-akan berjalan dengan begitu cepat. Kemudian timbulnya berbagai macam fitnah dan banyaknya al-haraj, maksudnya pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian, kata Nabi. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW menghabarkan kepada kita, dan ini termasuk alamat nubuat namanya, tanda-tanda kenabian. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga diangkatnya ilmu. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, diangkatnya ilmu. Apa maksudnya diangkat ilmu di sini? Ada sebuah hadis yang memperjelas kalimat ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, Innallaha la yaqbidul ilmu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada kaum muslimin. Tapi cara Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fa afta bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika tidak ada lagi para ulama, maka manusia mulai mengangkat ketua-ketua, pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil. Akhirnya mereka pun berfatwa tanpa ilmu, dia sendiri sesat dan yang diberi fatwa juga ikut sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa diangkatnya ilmu adalah dengan cara diwafatkan para ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak mungkin digantikan. Kalau hari ini presiden mati, itu pula yang diinginkan wakilnya, biar dia naik, kan begitu. Kalau hari ini orang kaya mati, besok pula datang orang yang lebih kaya lagi hidup. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau orang alim meninggal dunia, belum tentu muridnya sealim gurunya. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i sampai hari ini? Tidak ada. Yang menggantikan Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah dan seluruh para ulama, hatta ulama-ulama kita. Siapa yang menggantikan Syekh Albani?
Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahul jami', belum ada sefaqih mereka. Itulah isyarat Nabi SAW, kematian ulama itu musibah yang tidak tergantikan. Lah kalau seandainya para ulama itu meninggal dunia sementara mereka pewaris para nabi, lalu siapa yang meneruskan mereka? Disinilah kata Nabi SAW, ketika banyak para ulama meninggal, tersisa orang jahil. Mereka lah yang kemudian berfatwa tanpa ilmu, dia sesat, menyesatkan pula orang lain. Karena orang kalau bicara tanpa ilmu pasti akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza takallama al-mar'u fi ghairi fanni ata bil ajaib. Kalau orang sudah bicara dan dia bukan pakarnya di situ, pasti ucapannya mendatangkan hal yang aneh-aneh. Lihat hari ini banyak para ustaz, para kiai, tuan-tuan guru yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Lihat fatwanya aneh-aneh yang keluar. Terakhir saya melihat ada tayangan YouTube, bolehnya bersolawat sambil joget-joget. Bayangkan, dari mana ini fatwa ini keluar? Coba. Alasannya apa? Solawat itu harus senang, dan joget itu bentuk dari perwujudan orang itu bahagia katanya. Cemana berfatwa kayak gini? Makanya betul kata Ibnu Hajar, kalau orang bicara yang bukan pada pakarnya di situ, pasti mendatangkan aneh-aneh itu fatwanya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ilmu itu ada 3 kata dia. Kitabun natiq, wa sunnatun madhiyatun, wa qawlu la adri. Ilmu itu ada 3. Pertama, kitab yang bicara. Alhamdulillah para ulama salaf sudah banyak mengarang kitab, dan berkah kitab mereka. Dengan wasilah kitab-kitab para ulama kita bisa mendalami ilmu-ilmu. Yang kedua, sunnah yang sudah ditinggalkan Nabi SAW. Dan yang ketiga, perkataan la adri, saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu itu nisful ilmi, kata Imam Malik, separuh daripada ilmu. Sebab kalau kita bicara nih, ditanya soal hukum, kemudian memang kita tidak tahu di hukum itu, kemudian kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka orang yang bertanya akan terdiam. Tapi kalau kita kemudian menjawab tanpa ilmu, maka yang bertanya akan bertanya lagi, kemudian kita jawab lagi dengan tanpa ilmu, ditanya lagi, maka itulah bentuk penyesatannya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah terjadi. Makanya Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan bicara kalau tidak ada ilmunya di situ. Maka saya tidak tahu itu lebih baik. Sekelas Imam Malik, ada orang datang dari jauh meminta fatwa untuk kemaslahatan desanya. 40 soalan sudah disiapkan kepada Imam Malik. Semua soalan dijawab dengan kata-kata la adri, saya tidak tahu. Hanya 3 soalan yang dijawab. Marah orang yang bertanya ini dan mengatakan, ya imam, antal imam, saya datang loh dari jauh-jauh membawa soalan ini untuk menyelesaikan problem di kampung saya, kenapa kau tak jawab? Dan mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan, idhab, pergi kamu, katakan kepada orang desamu bahwa Imam Malik ditanya dan dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu, kalau memang tidak tahu itu bagian daripada ilmu. Sebab kalau dijawab dan dia tidak tahu, sesatlah orang manusia. Ini yang pertama, termasuk tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu. Tentu karena juga selain para ulama yang meninggal dunia, himmah talabul ilmi itu sudah hilang di dada-dada kaum muslimin. Mereka lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Yang kedua, kata Nabi SAW, banyaknya gempa. Di negeri kita saja, subhanallah, baru-baru kemarin terjadi gempa di Tuban, Jawa Timur kan begitu.
Sampai dampaknya itu kemana-mana, ke Pulau Bawean, sampai ke Jawa Tengah, sampai Jakarta merasakan gempanya. Itu yang terjadi kemarin. Yang sebelumnya sampai menimbulkan tsunami yang sangat besar di Aceh, dalam waktu sesingkat-singkatnya ribuan jiwa melayang. Bahkan saya menyaksikan ketika gempa Lombok itu, kebetulan kita juga ke sana, bangun beberapa masjid, satu kabupaten rata dengan tanah. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala apabila murka, semua bisa terjadi. Dan gempa yang kita saksikan di negeri kita ini itu gempa kecil. Tapi gempa kecil ini akan mengantarkan kepada gempa besar yang Allah Subhanahu wa taala katakan, idza zulzilatil ardu zilzalah. Dan banyaknya gempa ini adalah tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Kemudian yang ketiga ialah syahidnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, wa yataqarab zaman, dan zaman itu berlalu semakin cepat. Apa maknanya zaman itu berlalu semakin cepat? Terjadi silang pendapat. Karena ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zaman fatakun as-sanatu kasyahri wa yakuna asy-syahru kal jum'ati wa takuna al-jum'atu kal yaumi wa yakuna al-yaum kas sa'ati wa takuna as-sa'atu kahtiraqi sa'fati, kata Rasul. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai zaman itu berlalu dengan cepat. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, dan 1 jam seperti kayu yang dibakar api tiba-tiba jadi api. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita bangun di pagi hari, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, dah malam, besok pagi lagi. Dulu kita merasakan zaman kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ngaca pula sudah tua. Begitulah zaman berlalu dengan cepatnya tanpa terasa, dan zaman itu tidak mungkin diputar kembali. Makanya ada istilah para ulama, besok belum tentu kita dapati, yang berlalu tidak mungkin kembali. Berarti yang ada kesempatan itulah yang sedang kita lalui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama berselisih pendapat apa maknanya berlalunya zaman dengan cepat itu. Makna yang pertama, kata para ulama, bahwa yataqarabuz zaman itu artinya zihabul barakati minal waqti, hilangnya keberkahan waktu. Anda tahu Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini satu ulama yang sangat produktif, banyak karyanya. Bahkan ada satu karya Imam Nawawi itu, kitabnya terbanyak dicetak, terbanyak dibaca setelah Al-Quran. Itu kitabnya Imam Nawawi itu. Seperti kitab apa? Arba'in Nawawi, Riyadhus Salihin,